Bab 001. Ishak. Dasar pembunuh. Kembalikan hidup putraku. Suara Bu Elia pecah, tajam menembus dinding rumah duka yang dipenuhi isak dan doa. Tubuh tuanya gemetar ketika tangannya berulang kali menghantam pundak Sanum yang terkulai lemah. Air mata Sanum mengalir tanpa henti, menetes ke lantai yang dingin, menyatu dengan serpihan hatinya yang ikut remuk. Di hadapannya, tubuh Alvin terbujur kaku, dibalut kain kafan putih yang begitu menyilaukan, terlalu putih untuk sebuah perpisahan yang kelam. Baru 1 jam yang lalu, suaminya itu menatap sambil tersenyum, memegang tangannya, dan berjanji akan pulang cepat setelah membeli bubur yang ia inginkan. 1 jam. Hanya sesingkat itu kebahagiaan berubah menjadi duka yang mematikan napas. Mas Alvin, kenapa tinggalkan aku? Suara Sanum Parau hampir tak terdengar, jemarinya gemetar menggenggam tangan yang kini dingin dan kaku. Di luar sana, suara hujan mengguyur pelan, seakan ikut menangisi kepergian Alvin. Aroma tanah basah bercampur dengan bau kapur barus dari kain kafan, aroma yang menandai akhir dari segala harapan Sanum. Gara-gara kamu minta dibelikan bubur ayam Mang Bejo, Alvin kecelakaan. Kamu harus tanggung jawab, Sanum. Bentakan Bu Elia kembali menghujam, setiap katanya seperti pisau yang menusuk dada wanita itu. Dasar wanita manja. Suka memanfaatkan kebaikan Kak Alvin. Ngidam bubur jauh-jauh. Apa bedanya dengan yang di dekat rumah? Hah. Alana, adik iparnya, menoyor kepala Sanum dengan tatapan yang menyala oleh kebencian. Sanum menunduk. Tak melawan. Tak mampu. Air matanya jatuh di punggung tangannya yang beku, membentuk genangan kecil yang tak sanggup membangunkan pria itu kembali. Jika waktu bisa berputar, tentu saja Sanum akan menahan lidahnya, menahan keinginannya, menahan segala hal yang membuat Alvin harus keluar rumah pagi itu. Alvin adalah segalanya bagi Sanum. Lelaki yang tak pernah meninggikan suara, yang selalu menatapnya dengan penuh kasih meski Sanum terkadang manja dan rewel karena kehamilan. 3 tahun mereka menunggu hadirnya buah hati, dan baru kali ini kebahagiaan itu datang. Alvin begitu bahagia sampai setiap ngidam kecil Sanum dianggapnya sebagai berkah. Namun berkah itu berubah jadi kutukan. Hanya karena semangkuk bubur ayam yang paling enak di kota itu. Kecelakaan tabrak lari itu terjadi begitu cepat. Terjadi di zebra cross dekat gerobak Mang Bejo yang ramai, saat Alvin sedang menyeberang. Tak ada saksi yang sempat mencatat plat nomor, hanya warna mobil hitam yang melintas seperti bayangan maut. Ketika Sanum melihat tubuh Alvin dibawa ke rumah dengan ambulans, dunia seperti berhenti berputar. Suara sirine masih menggema di telinganya, bahkan setelah mobil itu pergi. Berjalan terseok menuju pintu, tubuhnya lunglai, perutnya terasa menegang, tetapi tak seorang pun menolong. Semua tatapan hanya berisi penilaian, tuduhan, dan kebencian. 2. Di rumah duka, banyak yang datang melayat. Tapi tidak ada yang menatap Sanum dengan iba. Bisik-bisik tetangga terdengar seperti racun. Kasihan Bu Elia, Alvin mati gara-gara istrinya sendiri. Kalau bukan karena dia ngidam, Alvin pasti masih hidup. Kata-kata itu menggema di kepala Sanum, membuat dadanya sesak. Napasnya memburu, tapi ia menahan tangis sekuat tenaga. Sanum hanya duduk di pojok ruangan, menggenggam jaket hitam milik Alvin. Jaket itu masih beraroma parfum khas suaminya. Wangi yang dulu membuatnya tenang, kini hanya membuatnya semakin hancur. Kamu tidak boleh ikut ke pemakaman. Suara Bu Elia memecah keheningan. Sanum mendongak, tetapi tidak berkata apapun. Bibirnya bergetar, tak ada kata yang bisa keluar. Hanya menunduk, memeluk perutnya yang besar, tempat bayi mereka tumbuh. Satu-satunya alasan baginya untuk tetap bertahan di dunia yang sudah tak berpihak. Mas, apa yang akan terjadi padaku setelah ini? Batin Sanum lirih.
Kamu sudah tidak ada untuk membela aku, untuk menenangkanku. Siapa lagi yang akan memelukku ketika dunia menuding aku seperti ini? Lanjut Sanun dalam hatinya. Hening. Tak ada jawaban. Hanya suara azan zuhur yang terdengar dari masjid ujung jalan, menyeru ke langit seolah mengantarkan ruh Alvin pulang. Para pria mulai mengangkat keranda. Suara kayu bergesekan dengan lantai, langkah kaki terdengar berat. Sanum ingin berdiri, ingin melihat suaminya terakhir kali, tetapi kakinya gemetar. Lah berpegangan pada dinding, tangan satunya memegangi perut. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh sekarang, gumam Sanum. Namun, tubuh Sanum tak sanggup lagi. Bayi di dalam perutnya bergerak kuat, seolah ikut merasakan guncangan duka sang ibu. Rasa ngilu menjalar dari pinggang ke perut bawah. Tolong. Suara Sanum serak, tangannya terulur lemah, mencoba meraih seseorang. Namun, orang itu malah menjauh, pura-pura tidak mendengar. Sanum akhirnya jatuh berlutut, memeluk perutnya dengan linangan air mata. Sementara itu, suara tahlil dan takbir pengantar jenazah semakin jauh, meninggalkannya sendirian di tengah rumah yang kini sepi. Nak, tenanglah. Ibu masih di sini. Walau ayahmu sudah pergi, ibu akan tetap menjagamu, ucap Sanum bermonolog dengan suara nyaris tak terdengar, sebelum pandangannya gelap. Ketika kesadaran kembali, suara tangisan Bu Elia sudah memenuhi ruangan. Sanum membuka mata perlahan. Cahaya menembus jendela, menimpa wajahnya yang pucat. Napasnya berat, kepalanya berdenyut. Lah baru sadar telah. 3. Pingsan hampir 2 jam. Suara langkah-langkah orang mulai berkurang, satu persatu pelayat pulang. Sanum menatap foto Alvin begitu lama, air matanya kembali jatuh tanpa henti. Mas Alvin. Aku akan membesarkan anak kita. Tapi aku tidak tahu, bagaimana caranya hidup tanpa kamu. Kata-kata itu tenggelam dalam tangisnya sendiri. Tangis yang tidak hanya kehilangan, tetapi juga rasa bersalah yang takkan pernah bisa ditebus oleh waktu. Bu RT bersama beberapa ibu-ibu sibuk menyiapkan hidangan untuk tahlilan sore nanti. Di antara keramaian itu, hanya ada satu sosok yang berdiri terpaku di sudut ruang tamu, dialah Sanum. Sejak pagi, Sanum merasa ada sesuatu yang ganjil. Biasanya, para tetangga selalu menyapanya ramah, bercanda ringan, bahkan sering menitipkan anak kecilnya di warung kecil miliknya. Namun, hari itu, semua wajah seolah berubah menjadi topeng asing yang menolak untuk mengenalnya. Tak ada sapaan, tak ada senyum. Hanya tatapan dingin yang seolah menelanjangi dosanya. Sanum mencoba mendekat. Bu RT, apa ada yang bisa aku bantu? Suaranya lirih tapi tulus. Wanita setengah baya itu menoleh sekilas, bibirnya mengerucut dingin. Tidak ada, jawab Bu RT singkat, lalu berbalik seolah keberadaan Sanum hanyalah sesuatu yang tak perlu diperhatikan. Sanum menunduk, menatap jemarinya yang gemetar. Di dadanya, rasa sesak makin menebal. Hatinya memohon, semoga semua ini hanya sementara, hanya karena suasana duka. Akan tetapi kenyataan justru menamparnya lebih keras. Semua orang seolah telah sepakat memusuhinya. Menjelang sore, tahlilan dimulai. Doa-doa dilantunkan, suara para lelaki menggema lembut di ruang tamu. Sanum duduk di pojok ruangan, memegangi perutnya yang makin membesar. Dari sela isak tangis, ia menatap foto Alvin yang diletakkan di meja kecil. Senyum pria itu di foto terasa begitu hidup, begitu hangat. Kontras dengan udara dingin yang membekukan hati Sanum sore itu. Perut Sanum keroncongan. Seharian belum ada sesuap pun makanan masuk ke mulutnya. Pagi tadi ia sempat memasak nasi dan oseng-oseng sederhana untuk keluarganya. Namun, sejak mendengar Alvin kecelakaan,
selera makannya hilang bersama semangat hidupnya. Perlahan Sanum berjalan ke dapur, berharap bisa meneguk sedikit air atau mencicipi makanan sisa. Tapi pandangan matanya langsung kosong ketika melihat meja makan. Di sana, Bu Elia dan Alana baru saja selesai makan ayam goreng yang masih berbau hangat. Bekas tulang berserakan, piring berminyak, dan aroma sambal yang tajam menusuk hidungnya. Akan tetapi, tidak ada sepiring pun yang disisihkan untuknya. Air mata Sanum jatuh tanpa ia sadari. Lah berdiri diam cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya, dengan suara yang bergetar, "Nol, iya, Bu. Mas Alvin dimakamkan di mana?" Tatapan Bu Elia berubah garang. "Buat apa kamu tanya-tanya? Dasar pembunuh." Suaranya melengking, membuat tubuh Sanum seakan tertusuk dari dalam. 4. "Aku cuma ingin tahu, Bu. Di mana suamiku dikuburkan? Agar nanti aku bisa pergi ziarah," balas Sanum, menahan isak yang hampir pecah. "Aku haramkan kamu berziarah ke makam putraku," teriak Bu Elia lantang, wajahnya merah padam karena amarah. "Astagfirullah, Bu. Mas Alvin itu suamiku. Aku juga ingin berdoa untuknya." Suara Sanum makin pelan, nyaris tak terdengar. "Oh, dasar tidak tahu diri." Alana berdiri, jarinya menuding tajam ke wajah Sanum. "Pergi kamu dari sini. Kamu bukan siapa-siapa kami." "Benar," kata Alana. Timpal Bu Elia. "Kamu bukan keluarga kami. Cepat pergi sebelum kami jebloskan kamu ke penjara atas tuduhan pembunuhan." 1. Bagai petir menyambar di siang bolong, kata-kata itu membuat Sanum membeku. Napasnya tercekat, matanya membesar menatap dua orang yang dulu ia panggil keluarga. Rumah ini tempat ia tertawa, menangis, dan membangun mimpi bersama Alvin, kini berubah menjadi neraka. Bahkan mertua dan iparnya tidak segan-segan melemparkannya keluar tanpa belas kasihan. Sanum ingin menjelaskan, ingin membela diri, tetapi suaranya lenyap di tenggorokan. Hanya air mata yang berbicara. Tangan Bu Elia yang gemetar karena emosi menarik lengannya dengan kasar. "Keluar." Alana ikut mendorong dari belakang. Tubuh Sanum yang lemah dan hamil besar tak mampu melawan. Lah terseret hingga teras, lalu terhuyung ketika tubuhnya didorong keras ke arah paving block. Refleks, Sanum memeluk perutnya. Lah jatuh tersungkur, kedua tangannya lecet, darah merembes di kulitnya, tetapi ia tak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu, yaitu melindungi bayi di rahimnya. "Bu, tolong. Jangan usir aku. Aku sedang mengandung cucumu." Suara Sanum pecah, penuh rasa takut dan keputusasaan. Dari balik pintu yang baru saja dikunci rapat, terdengar suara tawa sinis. "Persetan dengan anakmu itu. Aku tak mau mengakuinya sebagai cucuku," jerit Bu Elia. Kata-kata itu bagai pisau dingin yang menembus jantung Sanum. Lah menatap pintu yang kini menjadi batas antara kasih yang pernah ada dan kebencian yang kini menelan segalanya. "Bu, Mas Alvin pasti sedih kalau tahu aku diusir seperti ini." Suara Sanum hampir tenggelam dalam tangis. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara kunci yang diputar, tanda tak ada lagi tempat baginya di rumah itu. Sanum terisak. Lah duduk di teras, menatap kosong ke halaman yang mulai gelap. Angin malam berubah dingin menusuk, membawa suara serangga dan kesepian yang menyesakkan dada. 5. Dalam hening, Sanum berbisik lirih, "Mas Alvin, aku lelah. Aku takut, tapi aku janji akan menjaga anak kita walau dunia ini menolakku." Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah dari dalam. Hati Sanum berdebar mengira Bu Elia menyesal atau mungkin Alana sadar dan ingin membantunya. Akan tetapi, harapan itu hancur seketika. Sebuah ember berisi air dingin disiramkan tepat ke tubuh Sanum. Suara tawa nyaring Bu Elia menggema dari balik pintu.
Rasakan itu. Pergi dari sini. Jangan pernah injakkan kakimu lagi di rumah ini. Air membasahi tubuh dan wajah Sanum, bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa ia bedakan. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menggigit tulangnya. Sanum memeluk perutnya, menggigil, tak tahu harus kemana. Jalanan mulai sepi, lampu rumah Tetarengga satu persatu padam. Sanum menatap langit yang kelam. Langit yang dulu jadi saksi doanya bersama Alvin, kini hanya menjadi saksi kesendiriannya. Ya Allah, aku mohon lindungi aku dan anakku. Jika ini hujan, tolong kuatkan aku, karena aku tak tahu lagi bagaimana caranya bertahan. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, Sanum berjalan sendirian, basah, lelah, dan patah. Tak ada tempat yang bisa disebut rumah lagi. Hanya bayi di dalam rahimnya yang kini menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Untuk dirinya dan untuk cinta yang sudah terkubur bersama suaminya. Aku harus pergi kemana? Adakah orang yang menolong aku? Sanum berjalan tak tahu arah. Assalamualaikum, aku buat karya baru untuk lomba dengan tema ibu susu. Akan banyak plot twist dalam cerita ini. Dan pastinya mengaduk-ngaduk emosi. Siapkan hati. 2. 6. Hujan turun deras tanpa ampun, menghantam bumi dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Langit malam seperti ikut menangis untuk Sanum. Wanita malang yang kini berjalan terlatih di bawah hujan tanpa payung, tanpa arah, tanpa rumah untuk kembali. Air hujan membasahi tubuh dan wajahnya, menempel di baju yang sudah lusuh dan berat karena air. Di tangannya, ia menggenggam perut besarnya dengan canggung, seolah sedang berusaha menahan bayi di dalam agar tidak terjatuh. Langkah Sanum terseok. Jalanan licin, genangan air menutupi batu dan lubang kecil. Namun, Sanum tidak punya pilihan lain. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung kini menutup pintu untuknya. Satu-satunya keluarga yang ia punya telah mengusirnya dengan kata-kata yang menusuk lebih tajam dari belati. Ya Allah, kemana aku harus pergi? Gumam Sanum lirih, suaranya tenggelam dalam suara hujan. Sanum sempat berpikir menuju kantor polisi atau rumah Pak Darto, pemilik toko tempat ia biasa berbelanja bahan warung. 3 kilometer bukan jarak yang jauh bagi orang sehat, tapi bagi wanita hamil besar yang tubuhnya lemah dan menggigil kedinginan, setiap langkah terasa seperti 1000 jarak. Sanum merasa tulang betisnya mulai kaku, dadanya sesak, dan napasnya terengah-engah. Rasa ketakutan membuatnya terus melangkah. Jika ia berhenti di pos ronda atau warung tutup untuk berteduh, pikirannya dihantui bayangan buruk. Bagaimana jika ada orang jahat? Bagaimana jika ia dirampok atau diganggu? Jadi, satu-satunya pilihan adalah terus berjalan, melawan hujan, melawan dingin, melawan takdir yang semakin kejam. Au! Astagfirullah, sakit sekali. Rintih Sanum pelan sambil menahan perut yang terasa mengeras. Tiba-tiba, di antara suara hujan, terdengar seperti letupan kecil dari dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, hangat aneh mengalir di antara kedua pahanya, membuatnya panik. Sanum berdiri terpaku, jantungnya berdegup cepat, sebelum akhirnya menyadari apa yang terjadi. Astagfirullah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Jerit Sanum dalam tangis ketakutan. Itu bukan air hujan. Itu adalah air ketuban. Sanum menatap jalan yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Tak ada satupun kendaraan yang melintas. Tidak ada suara selain hujan dan degup jantungnya sendiri. Ketika rasa nyeri semakin kuat, ia memutuskan duduk di pinggir gat, bersandar pada tembok yang dingin. Nak, tolong jangan keluar dulu, ya. Tunggu sebentar lagi sampai kita sampai ke rumah sakit, ucap Sanum pelan, mengusap perutnya yang terus menegang. Setiap kali kontraksi datang,
wajahnya memucat. Tubuhnya gemetar hebat. 7. Di tengah gelap dan dingin, air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Sanum menatap langit yang hitam, mencari harapan di antara jutaan tetes hujan yang jatuh. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya tempat meminta tolong. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong lindungi anakku. Izinkan dia lahir dengan selamat, sempurna, dan sehat. Suara Sanum bergetar, lirih, nyaris tak terdengar. Bayangan masa lalu tiba-tiba menari di benaknya. Suara tawa Alvin, tangan hangatnya yang dulu selalu mengelus perutnya setiap malam sambil berbisik, kita bakal jadi keluarga kecil yang bahagia, sayang. Air mata Sanum pecah seketika. Rasa kehilangan itu mencengkeram dadanya hingga sulit bernapas. Mas Alvin, aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Sanum berbicara pada kehampaan, pada bayangan yang kini hanya hidup di dalam hatinya. Namun, dunia malam itu terasa begitu kejam. Tidak ada jawaban. Tidak ada tangan yang terulur. Hanya hujan yang semakin deras, mengguyur tubuhnya yang menggigil dan semakin lemah. Sampai akhirnya dari kejauhan terlihat sorot lampu mobil yang menembus gelap malam. Hati Sanum berdegup kencang. Lah berdiri dengan sisa tenaga, melambaikan tangan setinggi mungkin. Tolong, tolong aku. Suara Sanum serak, hampir tak terdengar di antara derasnya hujan. Mobil sport berwarna merah itu akhirnya melambat dan berhenti tepat di sampingnya. Dari dalam, kaca jendela terbuka, menampakkan seorang pria parubaya dengan wajah teduh namun cemas. "Bu, ada apa?" Suara pria itu tegas, namun lembut. Sanum menggigil hebat, menangkup kedua tangan di depan wajahnya. "Pak, tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku mau melahirkan, air ketubanku sudah pecah." Pria itu segera keluar dari mobil, memayungi Sanum dengan jasnya. "Saya Dr. Anton, dokter kandungan di rumah sakit Kasih Elbu. Ayo, kita berangkat sekarang juga." Tubuh Sanum nyaris roboh saat dokter itu membantunya masuk ke mobil. Rasa sakit di perut datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya menggigit bibir hingga berdarah. "Tahan, Bu, sebentar lagi sampai. Tolong, Pak, selamatkan anak saya." Gumam Sanum lirih, sebelum akhirnya pingsan di kursi penumpang, tubuhnya basah kuyup dan lemah. Mobil melaju cepat menembus derasnya hujan. Dokter Anton sesekali menoleh, memastikan wanita itu masih bernapas. Ketika tiba di rumah sakit, ia berlari masuk ke ruang gawat darurat, menyiapkan tim medis tanpa banyak bicara. "Segera operasi caesar. Ketuban sudah pecah terlalu lama," seru Dokter Anton kepada perawat. Di ruang operasi, tubuh Sanum terbaring lemah. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Di balik kelemahannya, ia 8. Masih berbisik lirih doa terakhir dari seorang ibu yang hanya ingin anaknya lahir dengan selamat. "Mas Alvin, lihatlah dari sana. Tolong jagakan anak kita. Aku mohon." Dalam hening ruang operasi yang dipenuhi suara mesin dan langkah kaki perawat, air matanya kembali jatuh. Antara hidup dan mati, Sanum bertarung bukan hanya untuk dirinya, tetapi demi cinta terakhir yang ditinggalkan oleh Alvin. Udara di ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar dengung lembut mesin oksigen dan detak jarum jam di dinding. Perlahan, kelopak mata Sanum bergetar sebelum terbuka. Pandangannya kabur, tubuhnya terasa berat, seolah separuh jiwanya masih tertinggal di alam lain. Aroma obat-obatan menyengat hidungnya, membuatnya sadar bahwa dia berada di rumah sakit. Dinding putih pucat itu menatapnya dingin. Di luar jendela, sinar mentari menembus tirai tipis, mermantul pada peralatan medis yang berkilau. Cahaya itu seperti ejekan, terlalu terang untuk hati yang baru saja kehilangan segalanya.
Rupanya Bu Sanum sudah sadar. Suara lembut itu berasal dari Dokter Anton yang baru saja masuk bersama seorang perawat. Sanum menoleh, tersenyum samar meski bibirnya kering. "Nol, iya. Dok, bayi aku di mana?" tanya Sanum dengan sisa tenaga yang ia miliki. Di balik senyumnya tersimpan harapan bahwa ada sesuatu yang masih bisa ia genggam di dunia ini. Namun, senyum itu lenyap seketika ketika ia melihat wajah Dokter Anton berubah suram. Perawat di belakangnya menunduk, tak sanggup menatap-menata Sanum. "Maafkan kami, Bu Sanum." Suara Dokter Anton bergetar pelan. "Bayi ibu tidak selamat. Telah meninggal karena keracunan air ketuban." "Apa?" Suara Sanum tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Sanum merasa sekujur tubuhnya kaku, matanya membesar menatap kosong. Sesuatu di dalam dadanya seperti hancur berkeping-keping, menyesakkan sampai napas pun terasa tak berarti lagi. Lalu semuanya gelap. Tubuhnya jatuh di atas ranjang, pingsan seolah Tuhan mengasihani hatinya yang terlalu hancur untuk tetap sadar. Jam 8 pagi, Sanum kembali membuka mata. Kali ini tak ada senyum. Tak ada harapan. Hanya air mata yang mengalir tanpa bisa dibendung. Luka bekas operasi di perutnya tak terasa. Karena luka di hatinya jauh lebih dalam, jauh lebih menyakitkan. 1 jam kemudian, Dokter Anton menemaninya ke kamar jenazah. Udara di sana dingin menusuk, aroma formalin menyeruak tajam. Di atas meja baja, terbungkus kain putih kecil, terbaring tubuh mungil yang dulu ia impikan menjadi penerus cinta antara dirinya dan Alvin. "Ah!" jerit Sanum pecah, memeluk jasad anaknya dengan tubuh gemetar. "Kenapa kamu tinggalkan Mama, Nak? Kenapa?" Suaranya serak, terhuyung di antara isak dan napas yang nyaris tak. 9. Tersisa. Sanum duduk di lantai dingin, memeluk jasad itu erat-erat. Air matanya jatuh membasahi kain kafan putih yang membungkus bayi mungil itu. Dingin tubuh bayinya menembus kulitnya, membekukan seluruh asa. Hati seorang ibu mana yang sanggup menahan rasa kehilangan ini? Dalam satu malam, Tuhan mengambil 2 cinta yang paling ia jaga, suaminya dan anaknya. Ya Allah! Suara Sanum nyaris tak terdengar. "Kenapa engkau tidak ambil nyawaku juga? Aku ikhlas dan ridho, ambil saja aku bersama mereka." Tangis Sanum meledak, mengguncang seluruh ruangan. Dokter Anton berdiri mematung. Matanya ikut basah, tapi ia hanya bisa menatap tanpa daya. Tak ada obat yang bisa menyembuhkan luka di dada seorang ibu yang kehilangan segalanya. Beberapa jam setelah itu, Sanum duduk termenung di kursi besi ruang administrasi. Matanya bengkak, tangannya gemetar memegang lipatan kain kecil berisi pakaian bayi yang tak sempat dikenakan. "Maaf, Bu," ucap pegawai administrasi dingin. "Kalau Elbu tidak bisa membayar biaya rumah sakit, maka jenazah bayi tidak bisa dibawa pulang." Kata-kata itu menamparnya keras. Sanum menunduk, menatap lantai dengan pandangan kosong. "Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Hanya ayah di kampung, tapi aku bahkan lupa nomor teleponnya." Suara Sanum pecah, hampir tak terdengar. Pikiran Sanum melayang ke hal-hal menakutkan. Takut. Takut jasad putranya dijadikan bahan penelitian, tubuh mungilnya diperlakukan bukan seperti manusia. "Ya Allah, aku harus bagaimana?" gumam Sanum, tubuhnya limbung, jatuh berlutut di lantai dingin. Dokter Anton ikut berjongkok di sebelahnya. Menepuk bahu Sanum dengan hati-hati. Mungkin ada orang yang bisa membantu Elbu menebus biaya rumah sakit, agar jenazah bayi Elbu bisa dimakamkan dengan layak. "Siapa, dokter?" tanya Sanum dengan suara parau. "Pak Sagara," jawabnya pelan. "Beliau sedang mencari ibu susu untuk bayi kembarnya yang alergi susu formula." Sekilas,
Ada cahaya kecil di mata Sanum. Jiwa keibuannya yang remuk itu tersentuh. Bayi kembar. Gumam Sanum lirih. Mereka pasti lapar, pasti menangis mencari ibunya. Bisakah dokter pertemukan aku dengan beliau? Suara Sanum penuh tekad, walau tubuhnya masih lemah. Rela melakukan apapun agar bayinya bisa dimakamkan dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Sanum melangkah ke ruang bayi bersama Dr. Anton. Di sana, ia melihat seorang pria berwibawa bersama wanita parubaya Mami Kartika dan 2 perawat. Pak Sagara, Bu Kartika, kenalkan ini Bu Sanum, ucap Dr. Anton. 10. Sagara dan ibunya menoleh. Tatapan mereka tertuju pada Sanum, menelusuri wajah pucat yang masih menyimpan sisa air mata. Ada duka yang begitu jelas tergambar di matanya, tapi juga kelembutan seorang ibu yang tak hilang meski kehilangan segalanya. Bu Sanum kehilangan bayinya saat menelahirkan, jelas Dr. Anton. Beliau masih memiliki as yang banyak dan membutuhkan bantuan untuk menebus biaya rumah sakit dan pemakaman. Mami Kartika menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu tanpa ragu memeluk Sanum. Pelukan seorang ibu kepada sesama ibu yang sama-sama terluka. Sabar, nak, bisiknya lembut. Sagara menatap keduanya, lalu berkata, jika kamu bersedia menyusui dan merawat anak-anakku sampai mereka disapi, aku akan lunasi semua biaya rumah sakit dan pemakaman. Aku juga akan memberi uang bulanan 20 juta. Sanum terdiam, air matanya kembali mengalir bukan karena sedih, tapi karena Tuhan ternyata masih membuka jalan kecil di antara reruntuhan hidupnya. Baik, Pak. Aku bersedia, ucap Sanum lirih namun penuh keyakinan. Tangisan 2 bayi menggema dari box di sudut ruangan. Sanum mendekat, menggendong salah satunya dengan hati-hati. Ajaib, tangisan bayi itu langsung berhenti. 0. Sagara dan Mami Kartika terpana. Coba gendong satu lagi, pinta Mami Kartika. Sanum menggendong bayi kedua dengan tangan sebelahnya. Sama, bayi itu pun langsung iam, kepalanya menempel di dada Sanum. Susuilah mereka, ujar Sagara singkat sebelum beranjak keluar untuk mengurus administrasi. Sanum menatap 2 bayi itu dengan mata basah. Perlahan ia membuka kancing bajunya, lalu menyusui mereka sambil melantunkan sholawat dengan suara lirih dan bergetar. Tenanglah, nak. Minumlah. Semoga kalian tumbuh sehat, menjadi anak-anak yang sehat dan hebat. Air mata Sanum jatuh satu-satu ke pipi kedua bayi itu, bercampur dengan rasa syukur dan kehilangan yang belum sepenuhnya sembuh. Bayinya kembar. Pria dan wanita. Tanya Sanum lirih, menatap Marni Kartika. Ya, cucuku sepasang, jawab Mami Kartika tersenyum, meski matanya juga basah. Di balik senyum itu, Sanum tahu Tuhan mungkin telah mengambil 2 cinta dari hidupnya, tetapi kini memberi 2 jiwa kecil untuk ia peluk kembali. Di antara tangis lembut 2 bayi itu, hati Sanum mulai belajar untuk hidup lagi. 1. 11. Sanum menatap gundukan tanah merah itu tanpa berkedip. Air matanya menetes tanpa henti, membasahi ujung jilbab yang menempel di pipinya. 2 hari sudah berlalu sejak bayi mungilnya, Malik Abdul Latif, pergi meninggalkannya. Namun, luka di dadanya terasa baru saja disayat pagi ini. 2. Jari-jarinya yang gemetar menyentuh papan nisan kecil bertuliskan nama putranya. Malik Abdul Latif. Sebuah nama yang syarat makna, nama yang dulu begitu diimpikan oleh Alvin. Kalau nanti kita punya anak laki-laki, aku ingin dia punya nama yang mirip ayahku Latif, begitu kenangan suara Alvin berputar di kepala Sanum. La menutup mata, menahan napas yang tersengal. Luka kehilangan suami dan kini kehilangan anak membuatnya serasa hidup hanya dengan separuh jiwa. Semoga Allah mempersatukan kita semua di akhirat nanti, ucap Sanum dengan suara parau. Kata-kata itu terucap lirih, seperti doa yang hanyut bersama angin sore.
Sagara berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatap tanpa ekspresi. Dialah yang mengurus semua biaya dan administrasi pemakaman. Sanum bahkan tidak tahu bagaimana pria itu bisa menemukan makam Alvin. Kini, Malik dimakamkan di samping ayahnya, seolah takdir mengizinkan mereka berdua beristirahat berdampingan, sementara Sanum sendiri harus melanjutkan hidup dengan hati yang tercerai-berai. Hari sudah mulai sore. Sebaiknya kita cepat pulang, ujar Sagara datar, tanpa nada simpati di suaranya. Sanum menatap sekali lagi kedua gundukan tanah itu. Tunggulah, Malik. Mas Alvin, tunggulah aku di surga nanti, bisiknya nyaris tanpa suara, sebelum akhirnya dia melangkah pergi dengan tubuh lemah. Langkah Sanum pelan dan terlatih. Luka operasi di perutnya masih nyeri. Setiap kali kakinya melangkah, peri itu terasa menembus sampai ke dada. Rasa sakit itu tak seberapa dibanding kehilangan yang ia alami. Di dalam mobil, suasana sunyi. Hanya suara mesin dan napas Sanum yang berat. Dia duduk di kursi depan, menundukkan kepala sambil menggenggam ujung jilbabnya yang lembab oleh air mata. Dalam diam, pikirannya mengembara ke masa lalu, saat Alvin menemaninya mengandung. Suaminya akan memegang tangannya setiap kali dia merasa takut. Sekarang, tak ada lagi tangan itu. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan dada yang sesak. Tiba-tiba, suara Sagara memecah keheningan. Turunlah, ucapnya pendek, tanpa menoleh. Sanum menatap keluar jendela, bingung. Mereka berada di parkiran sebuah pusat perbelanjaan besar. Wanita itu tidak bertanya apapun. Dia hanya menurut, seperti boneka yang kehilangan arah. 12. Sagara melangkah masuk ke sebuah butik. Suaranya tenang tapi tegas saat berbicara dengan pegawai. Tolong carikan pakaian untuk ibu menyusui. Ukuran dia, kata Sagara tanpa menoleh sedikit pun ke arah Sanum. Sanum menatap dengan perasaan campur aduk. Lah bahkan lupa kalau tak punya pakaian lain selain yang menempel di tubuhnya sekarang. Saat dia diusir semalam oleh mertua dan iparnya, tidak membawa satu pun barang, apalagi uang. Baik, Pak, jawab pegawai dengan sopan, lalu menumpuk banyak pakaian di meja pajangan. Sagara memeriksa sekilas, lalu berkata dingin, bungkus semua. Tunggu, ucap Sanum cepat. Pandangannya tertuju pada beberapa pakaian berlengan pendek. Saya pakai jilbab, Pak. Tidak perlu baju yang itu. Sagara baru menoleh, menatapnya sesaat dengan tatapan datar yang sulit dibaca. Kamu pilih sendiri. Sesuai selera. Sanum menarik napas pelan. Lah memilih 3 gamis sederhana berwarna lembut dan 2 baju daster untuk tidur, dengan kancing depan agar mudah menyusui, meski kini tak ada bayi lagi untuk disusui. Tangan Sanum bergetar saat menyentuh kain. Rasanya seperti menyiapkan diri untuk kehidupan yang sudah tak sama. Dalam perjalanan pulang, tak ada satupun dari mereka yang bicara. Hanya hujan rintik kecil yang kembali turun, mengetuk kaca mobil seperti irama kesedihan. Terima kasih, Pak, sudah membelikan pakaian untuk saya, ucap Sanum pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Sagara menatap ke depan, kedua tangannya tetap disetir. Aku tidak membelikan baju kamu secara gratis, ujarnya datar. Semuanya akan dipotong dari gaji kamu. Sanum mengangguk perlahan. Tidak tersinggung, tidak juga marah. Lah sudah terlalu lelah untuk merasa apapun. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk, menggenggam ujung jilbabnya, dan menahan air mata yang nyaris jatuh lagi. Mobil hitam milik keluarga Sagara berhenti di depan rumah besar bercat putih gading. Pagar besi tinggi berdiri kokoh, seperti menandakan jarak antara orang-orang kaya di dalamnya dan dunia kecil yang dulu dihuni Sanum bersama almarhum suaminya. Mami Kartika menyambut kedatangan mereka. Dia langsung menggandeng tangan Sanum lembut. Membawanya ke dalam rumah.
Anggap rumah ini rumahmu juga, nak. Jangan sungkan. 13. Dindingnya dipenuhi lukisan keluarga, foto Sagara muda bersama istrinya. Wajah wanita itu sangat cantik, pantas Sagara mencintainya. Sanum menatap foto itu lama-lama. Ada rasa nyeri di dada, karena tidak menyangka ada ibu yang tega meninggalkan anaknya yang baru saja lahir. Dia, Sonia, istri Sagara, ucap Mami Kartika pelan, seolah membaca pikirannya. Dia pergi meninggalkan setelah melahirkan bayi kembar itu. Mereka belum sempat mengenal ibunya. Sanum mengangguk pelan. La menggigit bibir bawahnya, menahan gejolak dalaran hati. Antara sedih, haru, dan rasa bersalah yang tak jelas sumbernya. Seolah dua bayi itu bukan hanya membutuhkan dirinya, tetapi juga menjadi titipan untuk menebus kehilangan yang sama-sama dialami. Hari pertama Sanum di rumah itu berjalan dengan campuran gugup dan haru. Dua bayi mungil itu, yang belakangan ia tahu bernama Abiasa dan Arshila, terus menangis mencari dekapan hangat. Sanum memeluk mereka dengan lembut, mengusap kepala keduanya sambil membisikkan sholawat dan doa di telinganya. Tenang, sayang. Mama di sini, bisik Sanum refleks, lalu tersentak sendiri. Kata Mama terucap begitu saja. La menatap bayi di gendongannya, lalu menunduk sambil menahan isak. 1. Maaf, aku bukan mama kalian. Tapi izinkan aku mencintai kalian seperti anakku sendiri. 1. Abiasa menggenggam jari telunjuknya kecil-kecil, sementara Arshila membuka matanya pelan, menatapnya dengan pandangan polos yang seolah mengerti. Hati Sanum luluh seketika. 14. Bu Elia berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di dada. Tatapan matanya tajam, setajam pisau yang siap menebas siapapun yang berani mengusik harga dirinya. Di depannya, berdiri seorang pria berwajah lelah dengan rambut yang sebagian sudah memutih, Pak Sarnil, ayahnya Sanum. Baju pria itu kusam, sepatunya kotor sisa perjalanan jauh. Namun, dalam sorot matanya, tersimpan harapan besar yang begitu rapuh. Mau apa kamu ke sini? Tanya Bu Elia sinis. Nada suaranya dingin, seolah tiap kata keluar untuk melukai. Mau jenguk Sanum, Bu. Bukannya minggu ini waktunya dia lahiran. Jawab Pak Samil, menunduk sopan, menahan gugup. Ujung jarinya meremas emas topi lusuh di tangan, seakan berusaha menahan getar di dadanya. Namun, jawaban yang datang bukan kabar gembira, melainkan badai yang menghancurkan segala harapan. Dia sudah pergi dari sini setelah membunuh Alvin, ujar Bu Elia lantang, suaranya memecah udara pagi seperti petir. Astagfirullahalazim, seru Pak Samil kaget. Tubuhnya serasa kehilangan tulang, napasnya memburu, langkahnya goyah. Dunia di sekelilingnya mendadak kabur. Tidak mungkin. Sanum tidak mungkin melakukan hal sekejam itu, Bu. Dia mencintai Alvin. Dia menghormati suaminya. Sanum itu anak yang penurut, lanjut Pak Samil dengan suaranya bergetar, antara marah dan hancur. Bu Elia mendengus keras. Dia itu kabur sama laki-laki lain. Anak dalam perutnya juga bukan anak Alvin. Selamanya aku tidak akan pernah mengakui anak itu sebagai cucuku. Camkan itu. Teriaknya, penuh kebencian yang memancar dari wajahnya. Suaranya menggema, menembus pagar, bahkan menarik perhatian para tetangga yang diam-diam mengintip dari balik tirai. Pak Sarnil terpaku. Seolah seluruh darah dalam tubuhnya berhenti mengalir. Kedua matanya berkaca-kaca, menatap sosok perempuan yang kini menjadi dinding kokoh antara dirinya dan anaknya. La datang dari jauh, menempuh perjalanan seharian penuh dengan harapan kecil bisa menatap wajah Sanum dan cucunya. Akan tetapi yang ia dapat hanyalah tuduhan dan hinaan. Tanpa ampun, Bu Elia membanting pintu. Suara kerasnya membuat kaca jendela bergetar,
seolah ikut menangis bersama langit yang kembali meneteskan gerimis. Di depan pintu yang kini tertutup rapat, Pak Sarmil berdiri terpaku. Tangannya menggenggam topi lusuh di dada. Air matanya jatuh tanpa suara, menyatu dengan tetes hujan yang membasahi pipinya yang keriput. "Sanum, kamu di mana, Nak?" "Ayah datang untuk mencari kamu," gumam Pak Samil lirih, nyaris tak terdengar. Suaranya serak, penuh luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata. La menengadah ke langit. "Ya Allah, dimanapun putriku berada, lindungilah dia. Jangan biarkan anakku tersesat di dunia yang kejaran ini." Dengan langkah gontai dan tubuh lunglai, Pak Samil meninggalkan rumah besannya itu. Dalam perjalanan pulang ke 15 desa, doa dan air mata menjadi teman setianya. Setiap kali angin malam berhembus, hatinya terasa semakin kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang tercerabut dan tak akan pernah kembali. Sanum sedang duduk di tepi ranjang dengan wajah lelah namun teduh. Di pelukannya, Abiasa menyusu dengan lahap. Bayi mungil itu seolah tidak ingin lepas dari kehangatan wanita yang menyusuinya. Tangan yang kecil menggenggam kuat ujung baju Sanum, seolah berkata, "Aku butuh elbu." Bibir Sanum mengukir senyum lembut, tapi matanya berkaca-kaca. "Kalau menyusu seperti ini, lama sekali kamu, Nak," bisik Sanum pelan. Berbeda dengan Arshila, dia cepat kenyang. "Kamu benar-benar kuat, ya." Pintu kamar terbuka tiba-tiba. "Sanum, aku sudah," suara bariton Sagara terhenti. Matanya membulat ketika melihat Sanum sedang menyusui. Seketika, wajahnya menegang, lalu memalingkan pandangannya cepat-cepat. Begitu pula Sanum yang spontan memunggungi arah pria itu. Pipinya panas, jantungnya berdegup tak karuan. Sagara berdeham gugup. "Nanti, kamu datang ke ruang kerjaku," katanya singkat sebelum menutup pintu dan pergi dengan langkah cepat. La menuju kamarnya, mencoba menenangkan pikirannya di balik uap air hangat dari bathtub. Berjuang melawan pikiran-pikiran yang tak sepantasnya muncul. Beberapa jam kemudian, Sanum berdiri ragu di depan pintu ruang kerja. Tangannya menggenggam ujung jilbab, menunduk dalam. Sagara duduk di sofa, bertumpang kaki, wajahnya datar seperti biasa. La menyerahkan sebuah amplop coklat. "Apa ini ayahmu?" tanyanya tanpa basa-basi. "Orangku sudah pergi ke rumahmu di kampung. Dia sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit." Sanum membeku. Jantungnya berdebar tak karuan. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu dan begitu melihat foto di dalamnya, tubuhnya melemas. Foto itu memperlihatkan ayahnya terbaring di atas berangkar, tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat seperti kehilangan cahaya hidup. "Ya Allah, ayah!" Suara Sanum pecah. Air mata menetes satu persatu, jatuh di atas foto yang kini ia dekap di dada. "Kenapa jadi begini, ayah? Sakit apa beliau, Pak?" Sagara menatap wanita muda itu lama, lalu berkata pelan, "Tenang saja. Ayahmu sudah mendapatkan perawatan dari dokter terbaik. Dia sakit karena terlalu memikirkan kamu. Tapi sekarang, dia sudah lebih baik. Setelah tahu kamu baik-baik saja." Sanum menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. "Terima kasih, Pak. Bapak sudah mau mencari keberadaan ayah saya," ucapnya lirih sambil menyeka air matanya. Sagara menggeser paper bag ke arahnya. "Ini ponsel untukmu. Sudah ada nomor kontak ayahmu di dalamnya." 16. Sanum menatap benda itu seolah tak percaya. "Terima kasih, Pak." "Bapak, sangat baik sekali," ucapnya dengan suara bergetar, senyum tipis mengembang di bibirnya yang masih basah oleh air mata. Dalam hatinya, ia tahu kebaikan itu mungkin dibayar mahal, tetapi ia tetap bersyukur. Sagara hanya berdeham kecil.
2 ponsel itu dipotong dari gaji kamu bulan depan, ujarnya datar. 2. Sanum mengangguk cepat, meski dadanya perih. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Sanum beranjak keluar perlahan, menunduk dalam. Begitu pintu tertutup di belakangnya, air matanya kembali jatuh. La memeluk foto ayahnya erat-erat sambil berbisik lirih. Ayah, aku rindu sama ayah. Aku mohon bertahanlah. Tunggu aku pulang. Di balik pintu, Sagara hanya menatap punggungnya yang menjauh, lalu menarik napas panjang. Entah mengapa, di balik sikap dinginnya, ada sesuatu di dadanya yang ikut sesak, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari ini crazy up, ya. Dari kemarin sinyal jelek. 17. Hidup Sanum perlahan mulai membaik. Kini ia bisa tertawa lepas setiap kali mendengar suara ayahnya di ujung telepon. Ponsel pemberian Sagara menjadi jembatan kecil yang mempertemukannya kembali dengan sosok yang paling ia rindukan di dunia ini. Setiap malam, sebelum tidur, Sanum selalu menatap layar ponsel dan tersenyum. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah sebagian luka lama mulai mengering. La tak lagi sendirian di kota besar ini. Namun, di sisi lain rumah megah itu, seseorang justru tenggelam dalam kesunyian. Sagara, pria dengan sorot mata tajam namun penuh luka, Sernakin jarang tersenyum. Hanya ketika bersama si kembar, bibirnya sedikit terangkat, itu pun dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Sejak Sonia pergi tanpa kabar, ada lubang besar di dada Sagara yang tak bisa diisi siapapun. Luka itu diam-diam menumbuhkan amarah, kesepian, dan rasa kehilangan yang mematikan dari dalam. Malam itu rumah terasa lengang, hanya suara jarum jam dan desir angin yang menemani. Sanum keluar dari kamarnya sambil membawa teko kosong. Persediaan air minumnya habis, dan ia bermaksud mengisinya di dapur. Langkah Sanum terhenti di tengah lorong ketika mendengar suara langkah berat yang tidak biasa. Pak Gara. Suara Sanum kecil, nyaris tenggelam oleh detak jantungnya sendiri. Dari arah ruang makan, muncul sosok Sagara. Rambutnya berantakan, matanya sayu, dan langkahnya sempoyongan. Bau alkohol menusuk hidung Sanum. La menelan ludah, cemas. Pak Gara. Sanum memekik kecil ketika Sagara hampir terjatuh. Refleks, ia meraih bahunya, mencoba menahan tubuh pria itu agar tidak terbentur meja. Sagara menatap wajah Sanum dengan pandangan kabur. Sekilas, ada kelembutan di sana, namun bukan untuknya. Sonia. Akhirnya kamu pulang juga, gumamnya dengan suara berat dan lidah yang berbelit. Aku bukan Bu Sonia, Pak, ucap Sanum cepat, berusaha menjauh. Tapi sebelum ia sempat menyingki, Sagara sudah menariknya ke dalam pelukan yang berbau alkohol. Pak, lepas. Saya bukan Bu Sonia. Suara Sanum nyaris serak. Tapi Sagara seperti kehilangan kendali. Kedua matanya basah, seolah sedang berjuang melawan kenyataan yang tidak ingin ia terima. Kenapa kamu pergi? Sonia, kenapa? Bisik Sagara di telinga Sanum, sebelum bibirnya tiba-tiba menempel di bibir wanita itu. Menciumnya dengan rakus, tak terkendali. Mata Sanum membelalak. Dunia seolah berhenti berputar. Tangannya berusaha mendorong dada Sagara, tetapi pria itu jauh lebih kuat. Sebelah tangan Sagara menahan tengkuknya, menekan agar ia tidak bisa menghindar. Air mata Sanum menetes, bukan karena sakit, tetapi karena ketakutan dan rasa tak berdaya. Dalam kepanikan, tangannya meraih rambut pria itu dan menjambaknya sekuat tenaga. 18. Ah! Teriak Sagara kesakitan. Tendangan Sanum mengenai tulang keringnya hingga pria itu meringis, limbung, lalu jatuh ke kursi di belakangnya. Sanum tak menunggu detik berikutnya. La berlari sekuat tenaga,
menggenggam teko di tangan hingga hampir terlepas. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tersengal. Begitu tiba di kamar, ia mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar. Tubuhnya masih bergetar hebat. Di dalam dadanya, rasa takut bercampur marah, sedih, dan bingung menjadi satu. "Ya Allah, lindungi aku," bisiknya pelan sambil menutupi mulut agar isakannya tidak terdengar. Pagi menjelang, langit tampak tenang seperti tak terjadi apa-apa. Hati Sanum masih bergetar setiap kali mendengar langkah kaki dari arah luar kamar. Sanum berusaha menyibukkan diri menyusui, memandikan, dan mengganti popok si kembar lebih cepat dari biasanya, agar semua selesai sebelum Sagara turun ke halaman. "Tumben anak-anak sudah selesai disusui," komentar Mbok Liem sambil menatap Sanum yang duduk di teras bersama dua bayi lucu di stroller. Sanum menatap langit, berusaha tersenyum. "Cuaca hari ini bagus, Mbok. Udara masih segar, matahari juga hangat." Di balik senyum itu, dadanya sesak. La masih mengingat kejadian semalam seperti mimpi buruk yang menolak pergi. Dari ambang pintu, Sagara berdiri memperhatikan mereka. Sorot matanya aneh, antara menyesal dan bingung. Kepalanya masih berdenyut, kakinya nyeri. La tidak ingat jelas apa yang terjadi malam itu, tapi samar-samar ia tahu telah melampaui batas terhadap Sanum. Tubuh Sanum menegang etika pria itu mendekat. Sagara mengambil stroller bayi dan mulai mendorongnya perlahan di halaman, sementara Sanum hanya bisa duduk diam. Apa Pagara lupa dengan kejadian semalam? Batin Sanum bergetar. Sanum menatap sosok pria itu dari belakang. Pria yang selama ini ia hormati, kini membuat dadanya berdegup antara ngeri dan iba. La berharap pria itu benar-benar lupa karena tidak ada kata permintaan maaf, dan tidak ada kenangan yang harus diingat kembali. Sejak malam itu, Sanum berjanji tak akan pernah lagi keluar Karnar ketika malam tiba. Seminggu berlalu. Luka batin Sanum mulai sedikit memudar, digantikan rasa bahagia yang sulit ia sembunyikan ketika melihat sosok ayahnya datang. "Ayah," panggil Sanum begitu melihat Pak Samil berdiri di gerbang, membawa tas kecil di tangan. La berlari memeluknya. Air mata mengalir deras di pipinya. Pak Samil menepuk lembut punggung putrinya. "Majikan kamu sangat baik, Nak. Maka kamu harus merawat anak-anaknya dengan sepenuh hati," katanya dengan nada bergetar. 19. Sanum mengangguk, tersenyum di sela air matanya. "Aku menyayangi mereka, iya. Seperti anakku sendiri." Sanum menatap si kembar dengan kasih yang tulus. Ketika salah satu dari mereka menangis, hatinya ikut perih. Pak Samil menatap bayi perempuan yang tertidur di pelukan Sanum. "Ini bayi perempuan mirip sekali dengan kamu waktu kecil," ijarnya sambil tertawa kecil. "Mungkin Arshila kebanyakan minum as aku, iya. Makanya mirip," jawab Sanum terkekeh, suaranya pelan tapi bahagia. Pak Samil kemudian menatap bayi laki-laki yang tengah tersenyum dalam stroller. "Dan yang ini, Abiasa. Lihat matanya saat tertawa mirip Alvin. Matanya membentuk bulan sabit, persis dia." 3. Sanum tercekat. La baru sadar, setiap kali Abiasa tertawa, ekspresinya begitu mirip dengan mendiang suaminya. Ada rasa hangat yang aneh menjalari hatinya, antara rindu dan pilu yang tak terlukis kata. Saat itu terdengar suara wanita dari dalam rumah. "Sanum, mana kedua cucuku?" Mereka menoleh bersamaan. Dari dalam rumah, muncul sosok elegan berwajah cantik, Mami Kartika, Ibu Sagara. Tatapannya tajam namun berwibawa. "Siapa dia?" tanya Mami Kartika sambil melirik ke arah Pak Samil yang tampak kikuk di teras. "Nyonya, ini ayah saya. Beliau datang dari Karnpung untuk berterima kasih kepada Pak Gara karena sudah menolong kami," jawab Sanum sopan. Mami Kartika mengangguk ringan,
matanya masih menelusuri wajah pria sederhana itu. Pak Samil tersenyum canggung, menunduk hormat. "Ayah, ini Nyonya Kartika, maminya Pak Sagara," lanjut Sanum. "Kartika," batin Pak Samil pelan. Tatapannya berubah. Lah menatap wanita itu lama, seolah sedang berusaha memastikan sesuatu. "Satu, tidak mungkin. Apakah dia orang yang sama itu?" 1:20. Mami Kartika merasa puas dengan asuhan Sanum terhadap kedua cucunya. Kedua bayi mungil itu tumbuh dengan sehat, pipi mereka kian montok dan mata mereka selalu berbinar setiap kali melihat sosok Sanum. Setiap tawa kecil yang terdengar dari ruang bayi seperti membawa secercah kehidupan baru di rumah besar yang dulu sering terasa dingin itu. Waktu berjalan begitu cepat, 6 bulan telah berlalu sejak Sanum menjadi pengasuh sekaligus ibu susu bagi si kembar. 6 bulan yang penuh air mata, tawa, dan malam-malam tanpa tidur. Luka lama di hatinya perlahan terkikis oleh dua tangan mungil yang sering mencengkeram jarinya dengan erat seolah berkata, "Jangan pergi, Ibu Sanum." Sanum tak pernah menyangka, dua bayi yang bukan darah dagingnya justru mampu membuat hidupnya terasa utuh kembali. Ketika salah satu dari mereka sakit, dia juga ikut merasa hancur. Begadang semalaman dengan mata sembab, mengganti kompres, mengelus dada kecil mereka sambil berbisik doa agar demam cepat turun. Lah tak lagi memikirkan dirinya, hanya dua jiwa kecil yang kini menjadi alasan untuk terus bertahan.